Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Susilo dengan NIM 12140600075. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang media komunikasi politik. Nah, apa sih media komunikasi politik itu? Nah, bakal kita jelasin di slide berikutnya. Nah, di video kali ini bakal ada 4 pembahasan utama. Yang pertama ada pengertian dan peran penting. Yang kedua ada macam atau jenis. Yang ketiga ada dampak positif dan negatifnya. Yang keempat atau yang terakhir ada relevansi dan tantangan dari media komunikasi politik itu tersendiri. Nah, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian dan peran penting. Oke, lanjut. Pengertian dari media komunikasi politik. Nah, media komunikasi politik mencakup segala bentuk saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, opini, dan pesan politik kepada masyarakat. Melibatkan media massa tradisional seperti kabar, surat kabar, televisi, radio, dan juga kalau di era digital ini ada media sosial. Nah, berikut ini ada 7 peran penting dari media komunikasi politik. Yang pertama sebagai informasi dan edukasi, yang kedua sebagai pembentukan opini publik, yang ketiga sebagai pengawasan dan sebagai kritisme, yang keempat mendorong partisipasi politik, yang kelima sebagai agenda setting, yang keenam sebagai kampanye politik, dan yang terakhir sebagai pengaruh elektoral. Nah, di atas ini ada jenis atau macam dari media komunikasi politik. Yang pertama, media massa tradisional itu ada apa aja? Ada surat kabar, yang fungsinya menyediakan berita, editorial, dan kolom opini politik. Yang selanjutnya ada televisi, memberikan liputan berita visual dan acara-acara politik. Terus ada radio, menyampaikan informasi politik melalui siaran suara. Nah, kalau dari media sosial itu ada Twitter, Facebook, dan Instagram. Nah, platform-platform itu menyebarkan informasi, mendiskusikan politik, dan kampanye politik secara online. Selanjutnya ada YouTube dan TikTok yang kita sering pakai ya. Nah, itu menyediakan konten-konten visual seperti wawancara, liputan, dan diskusi politik secara mengikuti tren dan konten-konten kekinian lainnya. Nah, selanjutnya ada situs berita online, yaitu portal-portal berita digital yang menyajikan berita, opini, dan analisis politik. Atau yang biasa kita sebut Detik, Kompas, yang kayak gitu itu adalah situs berita online. Selanjutnya ada podcast politik. Nah, podcast politik ini adalah platform yang mengemas, yang mewadahi audio-audio digital yang menyediakan pembahasan mendalam tentang isu-isu politik. Nah, contohnya itu ada Spotify. Dan yang selanjutnya ada media alternatif. Nah, media alternatif itu seperti blog politik, situs berita independen, dan platform online yang menjadikan sudut pandang alternatif. Dan yang terakhir itu ada media cetak. Nah, yang seperti kita tahu, media cetak itu ada buku, pamflet, dan materi-materi cetak lainnya. Sering kita lihat juga di media cetak, ada banyak banget pesan-pesan politik yang sering kita lihat di jalanan. Seperti, apalagi sekarang zamannya kampanye, banyak banget paslon-paslon yang mengkampanyekan dirinya melalui media cetak. Dengan adanya media komunikasi politik ini juga dapat melahirkan banyak banget manfaat. Yang pertama, demokratisasi informasi. Yang kedua, meningkatkan partisipasi politik. Nah, dengan adanya media komunikasi politik ini juga, karena menjangkau lebih luas audiens, nah, jadi bisa meningkatkan partisipasi politik. Apalagi buat anak-anak zaman sekarang yang lebih sering terpapar oleh sosial media, yang lebih sering terpapar oleh YouTube, TikTok, dan sebagainya. Yang ketiga, kampanye itu menjadi lebih terbuka dan akuntabilitasnya lebih tinggi. Yang keempat, pembentukan opini publik yang lebih sehat. Yang kelima, kampanye pemilihan yang menjadi lebih efektif. Dan yang keenam, inovasi dan advokasi sosial. Dan yang ketujuh adalah globalisasi informasi politik. Nah, berikut tadi adalah dampak positif dari adanya media komunikasi politik. Walaupun ada banyak banget dampak positif yang dilahirkan dengan adanya media komunikasi politik, tapi media komunikasi politik ini juga dapat melahirkan dampak negatif. Yang pertama, disinformasi dan hoax itu menjadi lebih tinggi karena banyak banget orang-orang yang tidak dapat dipercaya di dunia ini. Terus yang kedua, polarisasi opini publik. Yang ketiga, meningkatnya sensasionalisme karena orang-orang sekarang lebih tertarik kayak sensasi daripada isi. Yang keempat adalah ketidaknetralan media. Ada banyak banget media yang sekarang tidak netral ya. Kayak harusnya media menjadi penengah dan menjadi wadah, malah menjatuhkan pihak-pihak yang tidak didukungnya. Dan yang kelima, ada banyak banget kampanye-kampanye negatif yang harusnya kampanye itu positif, malah kampanye yang menjatuhkan pihak lawan.
Dan yang keenam ada manipulasi elektoral. Dan yang ketujuh, menurunnya keamanan dan privasi. Karena seperti yang kita tahu ya, di era digital ini ada banyak banget yang menyalahi aturan privasi, seperti kita mengorek-ngorek rahasia atau masa lalu seseorang dan menyebarkan secara publik, itu adalah tindakan yang salah. Jadi dengan sebegitu ada banyak banget juga dampak negatif yang dilahirkan media komunikasi politik. Nah, tetapi relevansinya media komunikasi politik ini memiliki relevansi yang sangat-sangat besar di zaman kini. Karena dalam zaman kini media komunikasi politik memiliki relevansi krusial karena menjadi sarana utama untuk menyebarkan informasi politik dan memengaruhi opini publik dan memberikan wadah partisipasi aktif dalam proses politik, terutama dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan akses mudah ke berita digital. Jadi seperti tadi dampak positifnya itu yang tadi meningkatkan partisipasi politik, nah relevansinya juga dari situ. Jadi media komunikasi politik apalagi di zaman digital kali ini sangat cocok untuk meningkatkan partisipasi politik. Namun, apa sih tantangannya dari media komunikasi politik ini? Yang pertama itu ada disinformasi dan hoaks. Sama seperti dampak negatifnya, disinformasi dan hoaks menjadi tantangan media komunikasi politik. Penyebaran informasi palsu dan manipulatif melalui media sosial dan platform online menjadikan citra media komunikasi politik itu menjadi kurang baik. Nah, selanjutnya ada overload informasi. Nah, meningkatnya pemisahan pandangan politik yang ekstrim menyulitkan dialog yang konstruktif, malah destruktif nanti akhirnya, karena saling menjelek-jelekan. Selanjutnya ada polarisasi opini publik. Nah, fluktuasi berita yang cepat dan besar dapat menyebabkan kelelahan informasi di kalangan masyarakat. Nah, karena saking banyaknya tuh informasi yang masuk, berita-berita yang masuk, malah masyarakat gak nerima apa-apa karena saking bingungnya harus nerima yang mana. Terus selanjutnya yang terakhir, tuntutan untuk transparansi. Masyarakat sekarang nih, masyarakat di era digital ini sangat menuntut transparansi dari tokoh-tokoh politik, memaksa komunikasi yang lebih jujur dan juga terbuka. Namun kenapa bisa menjadi tantangan? Karena ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan di media komunikasi politik, seperti hal-hal yang sifatnya lebih pribadi dan hal-hal yang sifatnya lebih rahasia. Nah, jika kita memaksa, itu juga akan menyalahkan hukum dan etika, seperti itu. Nah, akhirnya kita sudah berada di penghujung video, di penghujung materi kali ini. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah ini, Komunikasi Politik, kepada Bapak Cecep Suryana karena telah mengajar dengan sangat semangat dan sangat positive vibes. Terima kasih kepada penonton yang sudah menyaksikan materi kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.